Halo teman-teman sekalian, kita kembali di Level Up with Us level 3. Hari ini kita mau live bareng. Mau bahas hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup. Kita nunggu dua makhluk, Nago sama Andreas buat join juga ya. Mari kita tunggu orang-orangnya. Sambil nunggu nih. Halo teman-teman yang udah join, thank you. Mana nih orang-orangnya? Andreas, mana Andreas? Nago mana Nago? Woi, Oi, oi. Mana gua satu hampir orang lagi? hampir nggak jadi ngikut. Gua tadi gua lagi liat ini feed IG live Nachwa Siap lagi live. Gua hampir nggak jadi ngikut IG live ini. Untung gua jadi pembicara Gimana? tadi ya. Gimana kalau kita batalin aja nih? Batalin aja, mau nonton. Gua penasaran Mbak Nachwa Siap ngomongin apa gitu. Oke, halo semuanya ya. Mana Ternyata nih Mbak Natsila siap ngomongin kita. Wah, jangan-jangan Mbak Nachwa Siap lagi nggak jadi IG live buat nontonin kita gitu. Asik. Mana nih, Bos Nago? Jangan-jangan dia lupa cara IG live. Halo, selamat malam Oh, teman-teman semua dan welcome lagi. Nah, gue nggak usah diajak. Oke, saya setuju sekali ini. sip, Tolong ya, sip. Ana Yunita. Ya, ini saya setuju sekali. Betul, Kayak betul, kenal betul. namanya ya, Ana Yunita ya. Kenal, familiar sih saya sih. Ah, Oke. Ngomong ini sekarang lihat ada fitur apa nih ya? Stiker. Bisa ngirim iya, sesuatu nih. Buat baru apa ya? ternyata. Mau coba ah. Anjir rumah gue kebakaran coy. Coy. Kaget gue sialan. Tiup dong, tiup. 1, 2, 3, tiup bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tiup. Coy, stop ini gimana coy? Nah, loh kok berubah? Nah, ini. Dah. Siap. Oh, nah gue disuruh upgrade. Nah, gue disuruh upgrade aplikasinya. Serius nih. Tulisannya Nah, gitu belum. tadi. Gue chat dulu nih. Heeh. Aduh, ya udah deh sambil nungguin ambil rumah gua kebakaran lagi. Kok lucu Goblok sih? ya. Gue juga mau ah. Nggak tahu nih ada stiker-stiker lucu gini. Tapi tadi yang api gua remove jadinya. Gimana cara nambahin lagi? Ini glitter-glitter. Pusing gue ngeliat muka gue. Mm. Cantik Hah? banget ya. Hyung. Mantap Hyung. Oh ini. Jadi malam ini kita bakal membahas tentang apakah kamu hidup untuk kerja atau kamu kerja untuk hidup. Iya, Ya. kira-kira yang satu berasal dari surga, yang satu dari neraka. Nih, mana kerjanya yang lebih Apa bagus? maksud kamu? Ya keren ya. Cantik banget nih. Iya. Oke. Oke guys, ini Dok Jim ganteng banget. Saya sarankan Dinda ini untuk bikin appointment dengan dokter mata ya. Kayaknya ada beberapa teman-teman dokter mata saya yang mungkin bisa ngebantu gitu ya. Mungkin gitu ada perlu untuk diperbaiki dulu gitu ya matanya. Sirik ya lo ya? Kagak. Oke, serius guys. Ini maaf ya, Nago lagi kagak ada Nago kabarnya. lagi upgrade. Ini di grup barusan ngomong. Grup yang Oh isinya cuma gitu. gue sama Nago. Dia masih Itu upgrade. itu chat namanya ya, Bapak. Itu Gue namanya save. chat ternyata. Gue kayak Dragon Ball ada Heeh. energi-energinya. Maaf Maaf ya, ya, teman-teman kita lagi ini agak gaptek sambil nungguin sama nih, gue Nago. juga lagi mencoba. Friend out, jangan dah, ntar ketahuan. Ini berubah jadi apa gue? Jim, muka gue hilang Jim, tolong Jim, Jim. Lu split lo. Hilang lagi, Jim. Bro, ketik 1 biar bergabung lagi muka gue, tolong, guys. Ketik satu. Ketik 1 supaya Anda muka saya bersatu lagi. orang Facebook ya Anda ya? Heeh. Wow. Gue nggak sendirian, hari ini gue ditemani oleh teman gue, oleh Andre dan Eas. Oke. Udah Nago nggak butuh Nago. Udah close aja. Ketik 1. Nah, terima kasih. Dengan demikian muka saya nggak jadi hilang lagi. Jadi kita hari ini sesi kita cuma ini aja nih, coba nyobain filter Cuma sebelum mainin akhir. filter terus selesai. Ya, tapi lucu ya kayak gini. Nah, ini cocok nih dengan vibes gue. Ya. Mantap. Ntar gue Nah, ngetik judulnya dulu daripada masih pada nanya kan ya. oh. Bapak-bapak lagi nongkrong gini kali ya jokesnya. Oh, baru Bos. baru sedikit nih tanya. Oh ini kebolak-balik. 3.
3. Ini Hidup untuk nanti kerja. atau kerja untuk Ya. hidup. BTW ini kan nanti bakal kita upload ke IGTV ya. Berarti ini teman-teman akan menghabiskan 5-6 menit pertama untuk melihat hal tidak berguna seperti ini. Nanti bisa langsung di-skip ya. Yang nonton langsung skip aja ke sekitar menit 10 saya rasa nih. Karena nggak Soalnya penting. banyak loh. Ini lo nggak penasaran gitu? Gini jadi lucu-lucu. Ini gue kenapa? Oh. Ini apa kabar? Nah, itu tuh cakep. Bener. Oke, Nago lagi update 50%. Iya, dia lagi Bude update. Sumiati gini. Oke. Anjir, Budi Sumiati. Udah habis filter gue. Udah kita Ya. ngobrol dulu aja kali Jim ya sambil nungguin. Boleh. Gue mau ngilin filter malah begini. Oke. Gimana? Lo tahu? Gue udah sampai tua nunggunya. Gue gak bisa serius melihat seperti ini. Udah sampai tua nih gue nih. Udah. Kok gue gak ada sih filter tua? Gue juga mau dong, guys. Filter tua gimana caranya tadi? Keren ya. Kok malah main filter? Suka-suka kita, orang kita yang bikin IG live kok. Nah, ya udah. Iya. Oke guys, jadi kita akan memulai untuk sesi kita di malam ini ya. Kita akan ngebahas untuk... Serius, gue gak bisa konsen kalau muka lo kayak gitu. Satu. Muka gue imut ya. Kita mau ngomongin hidup kerja atau Oke, kerja guys, gue quit dah, gue bikin IG live masih sendiri aja ya. Kan, balita. pilih dah mau ngikut gue apa Jimmy, terserah dah. Gue gak kuat sih kalau kayak gitu. Oke. Ini cukup Nah, gue sesi nggak ya. balik-balik lagi. Udah, serius aja filter ah, serius dong, serius. Ya, enggak enak. Lu. Oh, ini Nago udah nih. Nago Udah udah. mana? Wah, kalau Nago udah, kita masuknya dulu. Kalau Nago udah, gue pengen jadi tua dulu ah. Ya. Nah, Selamat datang. selamat datang Nago. Apa-apaan nih, woi? Woi. Kami menunggu Anda sudah selama ini. Jimmy sudah Saya jadi sudah tua, sampai tua. Saya sudah- Goblok. marah. Ini tuh ya, penjaga gerbang neraka ya? Woi, penjaga gerbang rumah Anda. Udah. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mengetik satu. Akhirnya sih bisa kembali seperti normal. Oke. Yuk guys, selamat malam semuanya. Sorry, 8 menit pertama dihabiskan dengan sia-sia karena teman kita yang satu ini. Ya, udah tau lah gitu. Kalau ada salah, yang salah ya. Ini ya, satu orang ini. Nah, Nago pokoknya. Yap, oke. Dan hari ini kita bakal ngebahas tentang topik yang namanya apakah kalian hidup untuk kerja atau kalian kerja untuk hidup. Nah, waktu kita ngeposting ini, banyak yang nanya, ini maksudnya apa sih gitu? Apa tuh konteksnya hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup itu kayak gimana? Gitu kan. Nah, sebelum kita mulai, kita akan bilang bahwa seperti biasa ini adalah IG Live pengantar untuk sesi webinar kita level 3+, yang nanti akan ada di tanggal 28. Oke? Dan pengen ngikut? Yes, ada giveaway loh untuk dapat tiket gratis, 2 tiket gratis ya. 2 tiket gratis, sekali lagi saya ulangi, 2 tiket gratis. Untuk mendapatkan tiket masuk ke webinar ini, gimana caranya? Gampang banget. Kalian tinggal aktif, ngikutin aja sesi hari ini, ikut sampai akhir, ntar tahu-tahu ada kemungkinan nama kalian bakal dipilih. Nah, gimana caranya? Emang gampang kok. Gua, Nago, sama Jimmy akan mengajukan beberapa pertanyaan random dari penting sampai nggak penting. Salah satu dari pertanyaan tersebut mungkin adalah pertanyaan giveaway-nya. Nah, oke? Sudah siap atau belum? Contohnya, itu bisa jadi pertanyaan tuh. Jadi kalau kalian ngetik siap, bisa jadi kalian memenangkan itu. Nah, oke? Tapi tentu saja, tidak segampang itu ya. Oke. Nah, kita akan mulai dengan gimana nih? Jim, dulu deh Jim deh. Ya kan nunggu udah sampai tua tuh. Nah, Sampai tua. Lo sampai mati tadi. Hidup lagi. sampai mati gue. Gimana, bro? Kalau dulu deh, kalau lo dapat pertanyaan gitu, lo hidup untuk kerja atau lo kerja untuk hidup sih? Siapa nih? Kalau Gua- gue yang ditanya, lo yang jawab lagi. Tahu, sorry, udah sorry. telat. Gue duluan. Gua masih belum mindful nih, lu duluan. Oh, ya udah. Iya, emang gue duluan. Emang lu Udah. duluan ya? Emang. Oke. Gimana? Gua kerja untuk hidup sih kayaknya. Teorinya, gue pengennya sih kerja cuma buat hidup, tapi kayaknya hidup gue buat kerja ya. Dari pagi sampai malam gitu kerja doang. Oke. Iya, Jimmy ini Terus- tipe pekerja yang dia tuh tiap hari ya, lo kerja dari pagi sampai malam gitu kan. Dengar-dengar waiting list-nya 2 bulan ya. Sebulan lu jangan nambah-nambahin. Sebulan gitu kan. Ya. Nah, gimana? Lo merasakan dengan kayak Gua- gitu?
Lelah. Gue ngerasa Apa sih, tidak lelah? katanya pas gue baru-baru kerja kan katanya kerjalah dengan passion biar anda Hmm. uh, tetap semangat gitu. Semangat sih, cuma pas gajian tapi semangatnya habis itu sehari setelah gajian saya tidak ingin bekerja lagi. Oke. Ternyata wajar ya seperti gitu ya. Atau saya rasa sih Jimmy cuma kurang senang aja kerja sebagai psikiater. Jadi buat teman-teman yang berobat ke Jimmy, coba ya mulai dipertanyakan lagi tuh apakah pilihan kan tepat atau enggak. Lu bayangin lu punya Ya. terapis yang datangnya tuh kayak anjir gue nggak mau kerja. Jadi hati-hati ketika gajian H+1 ya. Itu Jimmy lagi Oh, itu motivasi udah lagi waspada low, tuh. kayak gitu. Lagi waspada kayak gitu. Kalau lu mau buat jadwal ke Jimmy, harusnya sebelum gajian, karena dia semangat waktu itu. Wah, benar banget. Kalau habis Tuh ya. gajian enggak berarti ya. Mantap banget. Oke, nah jadi lo capek nggak sih dengan kayak gitu? Soalnya gini, bisa dibilang kan, oke, gue akan bilang bahwa kita bertiga termasuk orang yang, gue akan berani bilang kita orang yang beruntung. Bahwa kita punya passion di bidang kesehatan mental dan kita bisa bekerja di bidang seperti gitu. Ada orang yang bilang, kalau lo kerja di bidang yang lo suka, maka lo nggak akan berasa kerja seumur hidup lo. Lo akan berasa kalau lo akan sehari-hari kayak lo main-main aja gitu kan. Bullshit bro. Nggak kayak gitu mainnya. Enggak. Gitu kan. Kagak gitu. Dokternya juga masih ya, betul sangatnya. Jadi gimana yang lo rasakan Jim kayak gitu? Kalau gue sih ngerasanya ya enggak sih. Passion emang bisa jadi alasan motivasi kalau misalnya lagi low-low-nya tadi habis gajian, sehari habis gajian terus malas kerja. Yang ngegerakin memang ada emosi yang disebut passion tadi, terus karena emang gue suka, gue kerja. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau capek ya tetap capek. Kalau terus kemudian lagi burn out, terus ini gue harus ngapain? Kok kerja rasanya begini terus, itu juga tetap ada sense kayak gitu, tetap ada, nggak bisa bohong kalau karena ini kerja sesuai passion terus kita senang terus gitu kali ya. Menurut gue kok enggak ya, walaupun ini lagi-lagi menurut gue walaupun itu bisa jadi dorongan lain buat gerak lagi begitu. Untuk ada yang nanya beneran gajian gue tanggal berapa. Oke, jadi sebenarnya nggak salah juga ya kalau lo kerja sesuai passion, silahkan aja. Tapi ketika lo berpikir bahwa ketika lo kerja sesuai passion terus lo jadi kebal dengan burnout, lo jadi kebal dengan rasa bosan gitu, kayaknya nggak gitu juga deh. Kayak gitu Enggak kan. gitu juga. Nah, oke. Nah, bro, gimana lo Kalau- bro? Gimana Terus gue? siapa? Lu cuma Di sini satu sisanya cuma ada kita Ya. bertiga gitu kan. Gue udah nyuruh Jimmy ngomong. Kalau gue ngomong bro kan nggak mungkin gue ngomong ke diri gue sendiri. Oke. Ini kick aja lo orang ini lah. Aduh, udah tenang telat, kagak fokus. gue selepet nih. Sorry. Instagram gua baru update nih, jadi masih delay nih dari gua nih. Makanya gua masih Oh berusaha iya. mindful dulu nih. Ah. Ya, Oke. jadi ada orang yang bekerja memang dengan passion, ada yang kerja dengan nyala-nyalahin orang. Tahu lah contohnya gitu ya. Oke. Oke. Kalau gue rasa mungkin ya bisa dibilang kayak lo bilang tadi, kita misalkan cukup beruntung ya, misalkan kerja sesuai dengan apa yang membuat kita passionate dan juga membuat kita tertarik secara intelektual gitu istilahnya. Maksudnya itu ketertarikan kita, itu problem yang kita pikirin sehari-hari, dan gue rasa kayak kita pun ketika nggak ketemu pasien atau klien pun pasti kepalanya juga mikir hal-hal seputar itu kan, seputar tentang konflik-konflik dalam kehidupan, seputar tentang mungkin permasalahan psikologis ataupun klinis dan lainnya. Cuma gue rasa sih yang dibilang Jimmy itu benar. Ketika kita bilang kita bekerja sesuai passion, itu bukan berarti kita akan terus selalu punya stamina di sana. Tapi menurut gue ya, tandanya adalah ketika kita berhenti, kita memutuskan untuk kesana lagi gitu. Makanya kadang-kadang kalau gue ngerasa gue burn out nih, gue capek banget dalam bekerja, gue selalu nantang diri gue, bisa nggak sih gue istirahat tanpa ngerasa bersalah gitu. Ketika gue udah istirahat, udah fit, udah siap balik lagi, dan gue mau melakukan hal yang sama lagi, berarti mungkin itu passion gue gitu. Oke, Jadi nice. Intinya adalah passion itu membuat kita kembali ke tempat yang sama gitu. Anjir. Passion tuh mirip Cakep cinta banget. ya, kembali ke tempat yang sama lagi. Anjay, Ya. gitu. Ngomong-ngomong. Kalau ada acara apa Jakarta Fashion Week itu ada Fashion. gitu. Maklum ya, ini masih, gue kira tadi gue udah senang. Nah, gue ngomongnya keren, lurus gitu. Langsung jatuh lagi. Ini poin yang keren banget ya, alasan buat kembali. Jadi, ketika lo kerja sesuai dengan passion, lo hobi, lo senang di situ, tetap lo boleh capek, lo boleh untuk merasa kayak bosen ataupun mempertahankan jalan hidup, boleh banget ya. Yang membedakan adalah tadi, ketika kita udah mulai stabil lagi, kita akan sadar bahwa ya ini panggilan gue untuk kembali bekerja lagi. Kayak gitu. Ya.
Karena gimana juga manusia hidup ya, kerja itu bukan cuma sekedar lo untuk hidup, terus mencari uang, lo bisa makan, melanjutkan hidup, tapi bagian dari ekspresi juga ya, mengekspresikan diri gitu. Nah, benar-benar. Oke, mantap juga nih ya. Ngomong-ngomong nih Mantap tadi juga. Anjay, cinta. Nah, emang ada ingat kita Februari kemarin bahas tentang itu ya? Tentang Iya, ayo, webinar ya? Ada nggak yang ingat webinar cinta-cintaan kita kemarin judulnya apa? Kalau masih ingat coba tulis Bulan di kolom Februari komentar ya? apa. Apa tuh bulan Februari ngomongin cinta-cintaan tuh? Nah, ayo. Ayo, ada yang ingat Oke. nggak? Yang ikut, aduh gue lupa apa ya judulnya ya, gue cuma ingat pokoknya seru waktu itu gitu. Gitu. Oke, nah gitu ya, benar banget mengekspresikan diri, yes. Nah, Dokter Andreas, dokter saya, hai. Toxic relationship. Iya itu Instagram Nah, itu live-nya, IG, tapi itu IG live-nya, betul banget. yang Nah, setengah nih benernya. Nah, ya. My name is Ginef. Nah, My keren name nih, is my name is Ginef. Ginef. Cycle of relationship. Oke. Gitu kan ya. Tartar. Nah, bener tuh. Oke. Cocok. Ternyata cocok. Ada berapa kan tuh ya. Jadi, ya. Min, tolong dicatat, Min. My name is Ginef. My name is Ginef. Catat aja. Nggak bilang itu yang itu. Cuma bilang catat aja kok. Itu kan ya. Udah panik, PHP panik. banget. Udah gitu gue udah menangis. Enggak, cuma nyatet doang gitu. Oke. Nah, betul banget. Kemarin kita bahas tentang cycle of relationship. Jadi di mana kita bahas bahwa ya ini kalau kita ngomong nyambung juga sama kemarin ya. Kan tentang cinta juga kayak gitu. Kita akan ngerasa dalam relationship nggak selalu tuh mulus. Kemarin kita bahas bahwa kadang-kadang kita ngerasa nggak nyaman, kadang kita ngerasa down, kadang kita ngerasa kayak aduh bosan. Tapi pada akhirnya ketika stabil, kadang kan memikirkan lagi kayaknya kita perlu untuk lanjutin lagi gitu kan. Nah, gitu ya. Ini poin yang menarik nih. Apakah teman-teman sudah mendapatkan yang kayak gitu bahwa kalian bisa kembali punya tempat untuk kembali? Jadi ketika kalian capek, ini mungkin ciri khasnya gini ya. Kalau lo lagi kerja, lo pengen libur, tapi kalau udah kelamaan libur, lo tuh kangen, pengen tuh kerja lagi. Kayak gitu. Nah, ada nggak yang kayak gitu? Boleh dong cerita-cerita, mungkin tulis ya apa kerjaan kalian dan mungkin apa kalian sudah merasakan ada seperti begitu. Nah, atau kalau mungkin kalian belum kerja, kira-kira apa kerjaan impian kalian ya nih? Bukan gaji impian ya. Apa karir atau ya sesuatu yang kalian pikir ini kalau gua ngabisin hidup ngerjain ini kayaknya seru gitu. Oke. Balik karena nggak tahu mau kemana lagi. Wah, benar juga ya. Bisa juga. Benar juga ya. Iya, ini premis kita terpatahkan nih. Udahlah kita tutup aja kali ya gitu. Oh ya. Terus materinya. Nah, itu jadi sebuah pertanyaan yang menarik. Apakah benar kita nggak punya jalan untuk kemana-mana lagi, gitu kan? Nah, ya. Kebetulan nih, jadi kita nanti akan berapa kali ini ya kita ingatkan lagi untuk di bulan Maret ini kita mau ngebahas tentang quarter life crisis, gitu kan? Quarter crisis adalah ketika kita di usianya sekitar ya 18 sampai dengan 30 tahun itu kita mulai mempertanyakan nih hidup gue bener atau enggak sih? Apakah gue udah stuck di sini atau kok bisa berkembang lagi? Nah, itulah sesuatu yang kita bahas dalam quarter life crisis yang nggak akan kita bahas hari ini karena itu bakal nanti panjang banget. Oke? Nah, itu banyak yang mau jadi psikolog ya. Oke. Mau jadi psikolog. Oke. Kalian lihat, nah gue tuh yakin mau jadi kayak gitu. Kalau gue sih enggak ya. Enggak Sih kalau sih. Jangan. No recommended. Bukan rekan kerja, tolong. Tapi kalau itu fashion kalian silahkan gitu kan ya, kembali. Pengen kan jadi gue juga. Gantian dong. Gue juga pengen jawab dong. Lu dulu dong. Jawab. Nah, kalau gue sekarang malah merasa gue tuh hidup untuk kerja. But I think sometimes in a good way kayak gitu. Jadi ini sebenarnya pertanyaan yang muncul waktu dulu pernah tuh ada orang bilang, apakah kamu itu makan untuk hidup atau kamu hidup untuk makan? Yang dibilang bahwa yang bagus adalah kamu makan untuk hidup. Jadi kamu makan secukupnya, yang penting kamu bisa maintain kehidupan kamu, bisa dapat energi untuk melanjutkan hidup. Kalau kamu hidup untuk makan, itu yang artinya, wah pokoknya bangun tidur, makan, cari makan sana-sini, nggak bagus juga. Yang kupikir-pikir, kok kalau misalnya pun kita hidup untuk kerja, selama itu jadi sesuatu yang kita ekspresikan diri, yang kita merasa itu emang panggilan hidup kita, gitu, itu sebenarnya nggak salah-salah banget juga. Ya. Nah, jadi di sini mungkin bukan sekadar hidup untuk kerja, tapi apakah kerja sama hidup ini udah selaras atau belum ya? Kayak gitu. Ini ada pertanyaan menarik berat nih. lagi nih. Dok, gimana cara punya suami psikiater atau psikolog? Emangnya enak punya suami psikiater atau psikolog gitu? Enggak percayalah, enggak. Tolong istri kita masing-masing jangan tulis komentar di IG Live ya untuk hal ini gitu. Oke. Tolong istri out dulu.
Sebenarnya Nah, istri-istri kita tuh lagi bikin live bareng bertiga, tau nggak? iya, Lagi ngomongin nyinyir. gitu. Enggak, Jadi bukan gimana biar tadi seimbang, Dok? di clubhouse gitu. Spill menjadi istri Clubhouse. seorang psikiater atau psikolog gitu. Kan spill tuh keluar di clubhouse. Jadi gimana biar seimbang, Dok? Suka lupa diri, terlalu sibuk. Sebenarnya ini pertanyaan yang kalau kita pikir-pikir ya semua orang sudah tahu. Kita kan bilang bahwa work hard, play hard gitu. Seimbangkan antara hidup sama kita menyeimbangkan dengan main-main kayak gitu kan. Sebenarnya simple gitu. Ya, pertanyaan adalah kenapa kita nggak bisa untuk melakukan itu. Oke? Nah, Ini ada kenapa gue pertanyaan. kira-kira gue? Kenapa? Sebentar. Gue nggak konsen nih, muka gue ketutupan chat terus, gue bingung gitu. Lu baca chatnya, jangan lihat muka lu. Oke. Sorry, Oke, pertanyaannya kita apa ulang tadi? pertanyaan. Pertanyaannya gue ulang ya. Jadi gimana cara menyeimbangkan hidup sama, nah kan muncul dah bini gue muncul dah ya. Jadi Jadi gimana cara menyeimbangkan antara hidup sama untuk dengan pekerjaan ya? Kita bilang kita sudah tahu gitu bahwa jawabannya adalah work hard, play hard, ya kan? Bahwa mencoba untuk kita menyeimbangkan. Jadi ada me time juga, ada kerja juga. Itu teorinya gampang. Apa yang buat susah untuk melakukan itu? Gue nggak tahu ya kalau gue sendiri karena gue tidak terlalu memegang prinsip keseimbangan antara kerja dan hidup gitu. Karena gue rasa yang sekarang kan ada tuh yang mulai lebih mungkin kadang-kadang sering ada topik di seminar-seminar atau webinar-webinar gitu, work-life integration gitu. Jadi kayak integrasi gitu, bukan tentang balancing, tapi tentang bagaimana kita bisa mungkin mengkombinasikan keduanya gitu. Karena contohnya kayak kita bilang tadi gitu, kalau ketika kita kerja dengan passion, mungkin kerja tuh nggak sepenuhnya terkesan seperti kerja kayak tuntutan atau kewajiban gitu nggak sih? Jadi di satu sisi ketika kita bekerja, itu juga bentuk kita mengekspresikan hidup gitu. Makanya gue bingung tadi ketika dibilang hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup, gue kira bukannya justru yang bagus ketika hidup untuk kerja ya. Karena kalau misalkan nih kita bilang kerja untuk hidup, itu kan kesannya kita kerja supaya dapat duit, terus untuk bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan hidup. Tapi ketika kita bilang hidup untuk kerja, itu artinya ya kita sudah hidup mungkin di tahap-tahap yang terpenuhi secara kebutuhannya, lalu kerja itu sebagai cara kita untuk memanifestasikan diri kita di dunia ini gitu. Kita mungkin istilahnya berkarya, mungkin istilahnya kalau kerja tuh kayaknya kita jadi budak korporat gitu ya kesannya ya. Kalau karya Good tuh point. kayaknya lebih apa ya? Lebih bebas gitu. Karya tuh kayak nggak cuma kerja di tempat tertentu, tapi juga kayak misalkan lo buat penelitian itu karya. Ketika lo berbagi di LSM itu karya. Ataupun ketika lo melakukan mungkin buat konten, buat musik, manggung dan lainnya itu karya. Jadi gue rasa yang menjadi penting adalah ketika lo bisa menemukan suatu hal di tempat kerja atau karya lo, di mana itu juga menimbulkan kepuasan di hidup lo gitu. Jadi kalau kayak gitu mungkin apa ya istilahnya ke batas antara hidup dan kerja tuh mungkin jadi tidak terlalu terpisah gitu, nggak terlalu terpisah gitu kali. Oke, gue nangkepnya tentang gini. Berapa besar derajat kebebasan kita ketika lo lagi melakukan pekerjaan lo? Benar-benar. Oke. Makanya tadi kan ada pertanyaan tentang gimana kok jadi budak korporat kan ya kesannya gimana kita bisa enjoy pekerjaan. Mungkin karena di situ tuh derajat kebebasannya itu kecil banget, degree of freedom, gitu kan. Sedangkan ketika orang-orang yang mungkin memiliki usaha sendiri, yang mereka tuh mungkin punya usaha ya, misalnya saya ada kenal 3 orang yang mereka tuh bikin usaha pengembangan diri gitu, bikin webinar. Mereka tuh, saya lihat tuh bahagia banget gitu bertiga itu. Jadi mereka bisa menentukan kapan mereka mau bikin waktu, temanya tentang apa. Diskusi tuh ketawa-ketawa karena degree of freedom-nya tinggi, kayak gitu. Ya, kalau kalian ingin membuat 3 orang ini lebih bahagia lagi, joinlah webinar mereka di akhir bulan ini nanti gitu ya. Oke. Lu tau gak sih ini webinar yang luar biasa? Yang sebelum pendaftaran dibuka tuh udah ada yang daftar duluan udah. Kacau, belum diumumin. Linknya belum dibagi, tiba-tiba udah ada yang daftar. Tiba-tiba udah ada masuk. Tolong nama saya ini. Ini belum dibuka, belum diumumin udah ada yang daftar. Gimana kalau webinar kita judulnya Kiat Sukses Peternak Lele? Lo yakin lo mau ikut gitu kan? Ternyata ada juga gitu. Ini udah ada yang ikut. Kacau. Oke. Nah, jadi itu pertanyaan bagus ya tentang degree of freedom. Nah, derajat kebebasan lu dalam bekerja. Kalau misalnya nih, ternyata gua sama Jimmy sama-sama psikiater, gua sama Nago sama Jimmy sama-sama kesehatan mental.
ternyata kami memiliki derajat kebebasan yang berbeda-beda kayak gitu. Kalau misalnya gue merasa bahwa gue cukup bebas dalam pekerjaan gue bisa menentukan misalnya kayak gue mau kerjanya kapan, tapi tetap bertanggung jawab ya, bukan berarti kayak hari ini gue nggak pengen kerja, gue nggak masuk gitu, nggak kayak gitu juga. Karena bagian dari ya kerja, aktualisasi diri adalah tentang kita bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan kita gitu. Kalau buat gue misalnya, gue udah puas saat ini dengan kerja mungkin hanya sekitar 3 hari dalam 1 minggu. Hari yang lain ya gue lakukan untuk pengembangan diri dengan cara lainnya. Ya kan, gue mungkin ada ya dengerin audiobook, gue baca buku, gue main game, itu cara gue untuk nge-balance itu. Tentu saja nggak bisa dibandingkan bahwa semua orang harus melakukan yang sama dengan gue, karena derajat kebebasan kita berbeda-beda. Ya gitu. Nah, Jim, lo gimana? Gue sebagai yang kerja 6 hari dalam seminggu, hari Minggu juga kadang-kadang kerja, nggak bisa relate tuh kalau 3 hari disuruh kerja. Kecuali kalau gue pindah ke tempat kerja Andreas juga yang adalah sangat jauh dari sini kan ya, nggak bebas juga, istri gue ntar ngamuk-ngamuk. Nah, itu nggak bebas tuh, ada batasan di sana. Cuma kalau gue pernah ngobrol ini sih ke siapa namanya, Mas Arif, dia tuh CTO-nya Ibunda. Jadi waktu kita ngobrol-ngobrol, gue kepikiran aja, work-life balance itu udah nggak mungkin dikerjain di masa sekarang, kecuali kalau misalnya ya dokter spesialis jiwa gitulah, sebut aja, yang kerjanya di Jakarta Utara, itu bisa tuh 3 kali seminggu. Kalau yang kerja di Bogor agak susah, apalagi kalau antriannya sebulan kan ya, agak repot. Humble bragging ya? Iya, humble bragging. Gitu, Terus biarin aja, cuman kerja. Biarin, kasih temen lu. Cuma akhirnya akhirnya konsep yang kepikiran adalah work life harmony. Kita tuh mikir kayak gini. Ketika kita kerja, kita tuh mikirnya gue dapat sesuatu untuk gue sendiri. Jadi nggak spread keluar gitu loh. Gue kerja ini, gue dapat uang, itu buat gue, atau minimal buat keluarga gue. Nggak bisa lebih lebar. Seandainya kita punya konsep yang bisa dilebarin dikit, misalnya gue jadi dokter kerja, tapi gue ngelakuin ini juga buat banyak orang. Ada orang lain yang ketolong. Gue punya mantra favorit tuh kalau sebelum kerja. Mantra favorit gue adalah, today I will save life. Hari ini gue akan nyelamatin orang. Nah itu jadi kayak harmoni gitu keluar. Gue sama pihak-pihak lain mulai terhubung. Jadi seakan kerja ini bukan sekedar sesuatu yang ngebebanin aja, tapi sesuatu yang bikin kayak irama cantik gitu lah ya, antara orang-orang. Nggak cuma seimbang, tapi ya iramanya memang cantik. Work life harmony gitu. Harmoni. Harmoni. Nah, ini kebetulan ada teman kita ya di kolom komen Bintang Brahms nih. Benar banget, kalau kita naruhnya balance tuh seolah-olah kok nggak boleh. Ini ya, kayak nggak boleh tuh lebih dikit, kurang dikit tuh nggak boleh. Mungkin harmoni jadi yang lebih pas gitu ya. Nah, nice. Nah, lo gimana untuk masalah menurut lo tentang kebebasan dalam lo bekerja? Gue yakin sebenarnya ini yang pernah menjadi pertanyaan juga ya, gitu, ketika gue pernah ngasih seminar tuh, kalau nggak salah kan yang ikut tuh karyawan-karyawan di berbagai tempat gitu kan ya. Terus ini ketika juga pamer juga ya ceritanya dia gitu. Harus di sini harus pamer. Itu waktu itu ada pertanyaan, waktu itu kita juga lagi bahas tentang kebebasan kita dalam bekerja gitu. Ya kalau nggak mau ya bilang nggak aja gitu, misalkan. Kalau kamu misalkan tidak bersedia di sini ya bla 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 dan seterusnya gitu. Terus dia bilang, loh tapi kan nggak bisa. Terus ada tiba-tiba nih satu partisipan yang bilang, loh tapi kan nggak bisa gitu. Jadi PNS nggak boleh kayak gitu. Terus gue mikir bener juga, kalau teman-teman yang PNS kan degree of freedom-nya itu kurang gitu kan ya. Maksudnya mereka punya struktur dan lainnya gitu. Tapi gue jadi mikir juga, terus yang nyuruh lo daftar di sana tuh siapa gitu? Maksudnya yang buat lo milih ke sana tuh siapa gitu? Jadi ini mungkin juga pertanyaan buat teman-teman yang mungkin kerja di company atau perusahaan tertentu gitu kan ya. Memang mungkin itu merupakan suatu hal yang lumrah ya, kayak kita bilang, aduh bos nyuruh kayak gini, oh bos kayak gini dan seterusnya. Tapi bukannya kita nih yang ngelamar ke sana gitu, bukannya kita yang sengaja bawa CV datang ke sana untuk melamar gitu. Mungkin di satu sisi bos kita juga mikir, nih anak pengen kerja ke sini, datang rela-rela, tapi udah gua suruh kerja ini, kok tiba-tiba ngeluh, bingung juga gitu kan. Si bos mungkin bingung kayak gitu. Jadi gua rasa mungkin yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita mungkin merasa bahwa kita kurang memiliki derajat kebebasan di pekerjaan tertentu, pahamilah bahwa kita yang memilih untuk menandatangani kontrak untuk berada dalam perangkap itu, gitu istilahnya. Karena kita merasa bahwa ada sesuatu untuk kita di sana. Ada sesuatu, misalnya kebebasan kita tuh dibayarkan dengan mendapatkan sesuatu di balik sana. Entah itu pengalaman, entah itu uang, dan seterusnya.
Jadi gua rasa Oke. pahamilah meskipun kita benar-benar mungkin ya menderita, ya paham sih namanya dikejar deadline, dikejar atau ditekan bos. Tapi memangnya siapa sih yang nyuruh kita di sana gitu? Kenapa nggak kita cabut aja gitu kan? Kalau udah Hmm. ditanyain gitu pasti mikir, iya sih, gue pengen di sini juga sih. Pasti mulai muncul pikiran kayak gitu gitu. Gitu sih kalau menurut gue. Mm-mm. Yap, yap. Dan gue yakin nih, Jimmy sama gue juga pasti akan pernah dapatkan kasus kayak gitu ya. Dari pekerjaan tertentu yang bilang bahwa kayak saya tuh udah stuck dok di sini, udah terikat kontrak, saya nggak akan bisa keluar. Kalau saya keluar saya harus bayar denda begini, ya mau nggak mau saya akan kerja. Dan kebanyakan memang mereka nggak bisa kebayang bahwa expectation dan reality-nya itu ternyata timpang. Oke, mungkin berpikir bahwa expectation, oh kalau kerja itu ya gue tau lah bakal berat, tapi nggak nyangka bahwa bakal seberat itu. Nah, dalam kondisi yang emang lo nggak bisa untuk mengubah reality, mungkin adjust expectation kali ya. Oke, okay? Ya. Sesimpel gini kok. Waktu itu gue ada pasien yang dia tiap kali datang ke konsultasi, dia temanya sama, dia nangis, dia bilang kayak kerjanya tuh berat banget gitu, rasanya tuh dia beban, tapi emang perusahaannya prestis. Akhirnya dia merasakan dulu waktu awal join tuh kayak kita bilang tadi, dia hidup tuh untuk kerja, dia punya ide-ide bisa disampaikan, oke gitu diterima. Ketika berganti pimpinan, berubah semuanya. Tiba-tiba tuh ya dia menurut dia di pekerjaan saya jadi kayak mesin aja kayak gitu. Nah, itulah yang saat dia ngerasa bahwa saya menderita di sini. Dan waktu itu ternyata sampai kesimpulan gini, ya udah kita ubah ekspektasinya. Kamu di sini udah bukan lagi untuk berkreasi, untuk memunculkan ilmu, yang memunculkan teori-teori kamu atau saran-saran kamu, ya kamu kerja untuk dapat uang. Kenapa? Karena aku punya cicilan mobil, punya cicilan rumah. Kayak gitu. Ya, karena ya artinya itu rasa sakit yang kita pilih dan kita bertanggung jawab dengan rasa sakit tersebut. Seperti tadi Nago bilang juga. Kayak gitu. Nah, ada bagus nih. Nah, saya senang nih kalau ada yang begini. Nggak semua gitu dok. Ada anak lulusan sekolah kedinasan yang tempatkan di luar kantor yang seharusnya makanya jadi berat dan nggak bisa terima. Yes, that's it. Dalam kondisi kayak gini memang ingat di dunia ini semua hal kebagi dua, yang bisa kita kendalikan dan nggak bisa kita kendalikan. Kamu bisa mengendalikan mau sekolah di mana, mau lulus atau enggak, mau ngerjain atau enggak tugas-tugasnya, tapi setelah lulus ternyata kamu bekerja di mana itu nggak bisa kamu kendalikan. Dan kalau kita mencoba mengendalikan itu, ya maka kita akan menjadi ada bentrok, akan merasa nggak nyaman. Yang bisa kita kendalikan adalah ekspektasi kita. Dan bukan positive thinking ya, ingat. Andreas Jiminago tidak setuju dengan konsep positive thinking. Kami berpikir secara realistis. Oke? Okay? Kalau positive thinking itu gimana? Bersyukurlah, gila, COVID tuh susah, nyari kerja, lu tuh bersyukur dapat kerjaan gitu. Nah, yang kita lakukan adalah kita mencoba untuk ya realistik bahwa ya kerjaanmu saat ini nggak menyenangkan, tapi lu butuh kerjaan itu. Karena lu butuh uang. Gitu kan? Yeah. Kalau ibaratnya gue nih, susunya hero nggak gratis gitu. Gitu kan kita, itu yang membuat gue tuh bekerja kayak gitu. Oke. Gue pengen mau That's nambahin it. tentang kerja gitu. Yuk. Ada yang bilang kayak kerja tuh nggak enjoy, kerja tuh dia nggak berkembang, kerja tuh dia nggak merasa pekerjaan tuh bermakna gitu. Tapi kalau misalkan kita dapat sering kebingungan kayak itu, menurut gue kita harus kembali dulu ke kenapa kita bekerja gitu. Apa yang disebut dengan kerja gitu. Karena intinya kerja itu adalah tentang bagaimana kita mengeluarkan usaha, effort kita secara fisik atau mental untuk mengubah sesuatu gitu. Membuat A menjadi B, dari sini ke sana, dari nggak ada makanan jadi ada makanan, dan seterusnya. Nah, dari usaha kita itu, kita akan mendapatkan timbal balik gitu. Nah, timbal baliknya bisa macam-macam. Bisa uang, bisa passion, bisa pengalaman, bisa pengetahuan, dan seterusnya gitu. Jadi kalau kalian ngerasa nggak enjoy, tapi kalian masih berada di sana, kalian merasa terjebak di sana, berarti yang mungkin kalian dapatkan dari pekerjaan ini bukan rasa enjoy itu, mungkin uang gitu, atau mungkin pengalaman, dan seterusnya gitu. Jadi ketika kita bilang kita harus mendapatkan sesuatu dari pekerjaan, itu bukan tentang passion gitu, bukan selalu tentang gue harus enjoy, gue harus senang di sini, enggak. Kita bisa aja mendapatkan misalkan uang dalam jumlah yang besar gitu. Ya kenapa enggak gitu, misalkan kita dapat uang tapi di tempat yang mungkin membuat kita tidak terlalu nyaman. Atau mungkin kita dapat pengalaman, atau mungkin kita dapat pengetahuan, terutama awal-awal kita masih magang, masih eksplorasi, dan lainnya gitu. Jadi gue rasa ketika kalian nggak enjoy dalam suatu pekerjaan, jangan buru-buru langsung memikirkan ini adalah tempat yang menjerat kalian gitu. Karena ketika kalian masih di sana, kalian pasti menginginkan sesuatu di balik itu. Entah apa itu bentuknya gitu. Dan gue rasa itu bisa menjadi pertimbangan sebelum ujung-ujungnya mengeluh tuh. Kayak Jimmy tuh tiba-tiba ngeluh tuh di grup Telegram, aduh hari ini gue gini kebiasaan. Parah emang.
Parah emang. Ya. Terus kalau Jimmy ngeluh tuh kami yang meluruskan berdua gitu. Nggak apa Jim, kita tuh bekerja tuh demi membantu orang-orang. Kita memiliki tujuan yang mulia gitu. Kita bisa kayak gitu. Ya. Iya. Baik. Gue Tahu gue jawab gue tahu nggak mendengar. tahu nggak gue ngeluhnya apa? Gue ngeluhnya tuh biasanya di akhir bulan. Aduh, di akhir bulan gaji gue masih banyak gitu. Susah kan jadinya. Oke. Nah, gue jadi pengen nanya. Gue ingat dulu ada pasien gue yang sampai bilang gini, Dok, sekarang itu saya karena capek kerja ya. Akhirnya saya mikir, ya udahlah, gue kerja sekarang buat uang doang gitu. Salah nggak sih kalau mikir kayak gitu? Gitu loh. Soalnya kan kesannya kan negatif ya kan. Wah itu kayak kesannya, wah lu masa sih kerja buat uang doang? Pertanyaan gue gini, emang lu kerja buat apa kalau nggak buat uang gitu? Maksudnya ya, let's be honest gitu. Ketika lu awal mau bekerja bukan karena gue mau supaya gue bisa ngisi waktu luang atau apa ya, mungkin ada yang seperti gitu. But mostly bagi sebagian besar orang, kita ngomongin dalam kurva normal ya emang lu kerja untuk mendapatkan uang. And let's be honest itu bahwa uang memang bukan segalanya, tapi ternyata sayangnya segalanya butuh uang kayak gitu kan. Oke. Nah, gimana kalau pendapat kalian tentang itu? Gue mau nambahin deh. Jadi kita punya asumsi kalau kerjaan ini perlu memenuhi berbagai macam kriteria idealisme kerjaan yang ada gitu. Dia menyenangkan, nice. Dia penuh passion, lingkungan kerjanya ideal, teman-temannya baik, bosnya enak dan lain sebagainya. Itu seakan-akan semuanya perlu ada di waktu yang bersamaan. Dan kalau itu ada, it is good tentu aja ya. Kalau ada model kerjaan kayak gitu atau ada kantor kayak gitu, menurut gue sih oke-oke aja. Tapi mostly kan enggak ya. Kita memang menggerakkan culture supaya perusahaan-perusahaan perlahan lebih baik dari waktu ke waktu. Tapi itu kan take a long time. Kita nggak bisa berharap itu pasti terjadi di kehidupan kita. Problemnya, ekspektasi kita kerjaan ini harus menuhin semua kebutuhan ini. Padahal menurut gue ya, menurut gue bisa aja ada part-part yang di pekerjaan kita nggak dapat. Kita perlu nyari secara real di tempat lain. Misalnya, misalnya sense of freedom gitu. Kita butuh freedom di PNS nggak ada. Maka mungkin uang yang kita dapatkan sebagian di sini kita bisa gunakan untuk mencari sense of freedom di tempat yang lain. Entah kalau misalnya kita suka dengan volunteering misalnya, atau lo mau ikut tim SAR karena lagi banyak bencana, ikut tim SAR buat nolongin orang-orang di sana. Itu kan ada part-part yang bisa kita isi dengan hal-hal lain yang nggak perlu sepenuhnya kerjaan lo sebenarnya yang isi. Menurut gue gitu sih. Cuman kita perlu tahu nih part mana yang di kerjaan ini nggak ada, terus gue bisa coba cari di tempat lain. Oke, nice. Mantap ini. Kedengeran ya suaranya Hiro? Iya, Hiro lagi ketawa. Iya, itu suara Hiro. sorry. Hironya lagi ketawa-ketawa. Jadi buat itu bukan lagi nangis. Suara Hiro, kata bahwa Hiro perlu susu. Jadi ingat. Iya. Akhir bulan ada ini. poin bagus dari Bintang nih tadi. Pertanyaannya adalah sampai kapan mau prioritasin cari uang. Nah, jadi mungkin nggak apa-apa ketika lu mau kerja untuk cari uang. Tapi tadi ketika lu akhirnya hanya ngumpulin uang dan lu nggak bisa mengkonvert itu jadi bentuk lain untuk mengaktualisasi diri, ya sayang ya gitu. Suara Hiro nangis tentangnya yes betul sekali. Nggak nangis, ketawa kayak gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, karena sudah mulai banyak topik tentang kerja gitu kan ya. Jadi gue jadi penasaran deh. Gue mungkin mau diskusi juga sama teman-teman yang lain ini ya. Katakanlah quarter life crisis itu kan ambil tengahnya sekitar 25 tahun gitu ya. Jadi ada nggak harapan kalian sebelum umur 25, kalian tuh apa yang mau kalian capai? Nggak harus pekerjaan ya, misalnya kayak kalau misalnya gue gitu, gue sebenarnya berharap sebelum umur 25 tahun gue udah bisa lihat aurora. Udah itu doang gitu. Simpel aja gitu kan. Nah, buat yang belum umur 25, ada nggak target yang ingin kalian capai sebelum usia 25 tahun? Yang udah lewat 25 tahun, pertanyaannya berubah yaitu, apa yang kalian harapkan kalian sudah lakukan atau kalian sudah pelajari sebelum usia 25 tahun? Nah, Jim, gimana, Jim? Gue lupa ya, 25 tuh kayaknya gue masih sekolah. Gue berharap di 25 itu, di 25 gue berharap di usia 30 gue udah lulus. Oke. Under 30 gue udah lulus. Dan gak nyampe dong targetnya, di atas 30 gue baru lulus. Cuman akhirnya gue mikir juga sih, ya nggak apa-apa juga gue lulus di atas 30 tahun lebih dikit. Jadi gue ulang tahun, selang sebulan, terus gue lulus jadi spesialis. Ya nggak apa-apa juga, emang apa artinya sebulan? Kenapa gue harus stuck sama pikiran gue harus di bawah 30 biar psikiater under 30 keren kali ya gitu. Padahal nggak penting-penting juga ya. Gue berharap itu tadinya cuman nggak tercapai dan gue sadar itu juga nggak penting. Nggak apa-apa, yang penting gue lulus. Karena bisa aja gue lulus lebih lambat. Terus apa ya? Gue berharap sih dengan tercapainya target pada saat itu, gue milih yang seterusnya baik untuk masa depan dan
ini pilihan yang baik untuk seterusnya. Walaupun akhirnya ya baik memang. Cuman kita kan sadar juga ya, pilihan bisa berganti di tengah-tengah jalan dan itu sebenarnya nggak apa-apa. Menurut gua gitu. Oke. Gua pengen lulus dan gua udah lulus. Oke. Ya. Kalau lo gimana? Memang Gimana lu? kalau gue sejujurnya ya, gue berharap sebelum usia 25 tuh gue udah ketemu sama kalian gitu. Karena ini ya menurut gue ya, bertemu dengan kalian itu benar-benar mengembangkan banget. Gue jadi bisa diskusi banyak hal, gue jadi punya teman untuk discuss tentang buku, tentang konsep-konsep baru. Bahkan kita bisa buka usaha bareng gitu. Jadi yang gue pikirkan memang adalah ya suatu yang bisa berdiskusi ya, suatu yang kita bisa untuk berkembang bersama-sama. Itu yang gue nggak punya dulu. Gitu, ya. Yang terus yang berbeda apa? Apakah mungkin dulu itu artinya gue nggak ketemu orang kayak gitu? Bisa jadi enggak juga. Bisa jadi dari lo udah ada orang-orang seperti itu, cuma mungkin gue yang belum siap. Mungkin gue yang masih menganggap bahwa enggak, ini orang misalnya gue enggak sama levelnya dengan mereka, antara mereka terlalu tinggi atau mereka terlalu rendah gitu. Jadi ternyata yang gue harapkan adalah pikiran gue terbuka bahwa sebenarnya ketemu dengan orang dan belajar bersama-sama itu menyenangkan banget kayak gitu. Mantep ya. Cakep. Atau mungkin kita juga bisa nganggap orang-orang yang kayak gitu tuh sebagai saingan gak sih? Kalau waktu dulu, gue pengen lebih baik dari orang lain. I see, gitu, betul banget. Nah, kalau gue jadi penasaran, kita nganggap Jamie saingan nggak? Gitu. Ya, kayaknya gue rasa ada momen tertentu di mana di hidup kita gitu, ketika kita belum sepenuhnya puas dengan posisi kita lihat teman atau kolega atau rekan yang mirip-mirip itu menjadi saingan kita nggak sih? Kayak lo kayaknya, dia kayaknya sudah umurnya sama kayak gua, tempat kuliahnya sama, kenapa sekarang karirnya lebih ini gitu. Kenapa dia misalkan bisa sukses di bidang properti gitu. Padahal kita bukan di bidang properti, kenapa kita mikirin dia gitu. Jadi kayaknya menurut gua banyak hal perbandingan-perbandingan di jalan hidup kita masing-masing tuh itu bisa jadi sumber retaknya hubungan sama teman gak sih? Buat problem gak tahu dan lainnya gitu. Oke. Ini menariknya ya, banyak banget yang bilang sebelum umur 25 pengen pendidikan S2 gitu kan. Banyak yang pengen kayak gitu ya. Kenapa ya banyak yang pengen sekolah lagi gitu? Sedangkan ada beberapa orang kan yang sekolah jangan lama-lama gitu. Iya. Nah, kalau lo gimana kalau lo? Gue sambil liatin komen nih. Apa yang lo harapkan? Apa yang gue harapkan untuk diri gue sebelum umur 25 dulu gitu ya. Kalau lo bisa berpikir, apa yang lo harapkan lo tahu sebelum lo usia 25 atau yang lo, misalnya lo berharap bahwa mungkin sebenarnya gue pengen bisa financial freedom kan biasanya. Anjir. Iya, bikin rasa yang gue harapkan dulu gue lakukan sebelum umur 25 itu sebenarnya merantau sih. Jadi gue rasa gue kan ngerantau itu umur berapa ya? 23. Jadi gue rasa sebenarnya kalau bisa lebih cepat daripada itu gitu loh. Kalau bisa sebenarnya waktu S1 mungkin misalkan gue merantau gitu. Karena gue rasa kita nih hidup memang di budaya yang memang kental gitu ya, dengan keluarga, lingkungan, dan lainnya. Dan merantau itu momen yang tepat buat kita untuk tahu siapa kita di luar ini semua gitu. Siapa seorang Andreas di luar keluarganya, siapa seorang Jimmy di luar mungkin teman-temannya saat itu. Jadi dengan merantau lo bisa menjadi diri lo yang mungkin tidak terikat dengan hubungan-hubungan lo sebelumnya. Dan gue rasa di situ momen yang pas untuk membentuk diri lo yang lo inginkan gitu loh. Jadi gue rasa sebenarnya ya gue sih tetap akhirnya merantau di usia 23 ya. Tapi gue rasa kalau mungkin itu terjadi sebelumnya lagi, itu kayaknya bisa benar-benar mengubah hidup gue juga gitu. Gitu sih. Nice, oke. Nih rata-rata jawabnya ya S2 soalnya nanti profesi. Oke, dan tadi yang menarik juga sih. Ada yang komentar baik bahwa di di masa-masa sekarang ini ternyata memang pendidikan itu perlu karena kan persaingan gitu kan ya. Itu make sense juga sih gitu ya. Jadi emang jadi lebih berat juga gitu. Nggak pernah punya target dengan umur ya. Oke. Tapi ternyata kita lihat bahwa rata-rata usia segini ya. Tadi jawaban terbanyak dua sih, antara pendidikan dan lanjut pendidikan S2 atau ada yang tadi S3 atau pengen untuk menikah kayak gitu. Ada beberapa yang tadi nulis pengen punya usaha, tapi ternyata kan rata-rata semuanya memiliki vibes yang sama gitu ya. Gitu. Jadi kita jadi pertanyaan apakah new normal udah bergeser juga nih. Gitu. Ya, jangan-jangan memang itu jadi sesuatu yang normal lagi. Jadi udah kalau kalian berharap bahwa aku sebelum usia 25 pengen pendidikan S2, aku pengen sebelum 25 aku sudah menikah.
kalau semua orang berharap yang sama, jangan-jangan itu sudah bukan harapan yang perlu untuk dibuat goal lagi, kayak gitu loh. Ya, jangan kalian perlu untuk mencari suatu goal baru yang ya karena if everyone else is doing it, then what makes you different from the other, Hmm. ya kan? Kalau semua hal spesial, terus apa yang spesial gitu ya? Iya, kayak harga spesial setiap hari, ya harga biasa gitu. Oke, wah kita masih ada waktu sekitar 10 menit nih ya. Nice. Atau mau lihat-lihat kolom pertanyaan nih, ada kolom Ada yang pertanyaan di nanya? sini nih. Boleh. Ada. Oh, ini pertanyaan buat Nago nih, gue kasih khusus buat Nago karena Nagro lagi, Nago yang ngomong. Oke. Nih Go, kalau kita pakai konsep integrating, apakah nanti kita masih bisa jadi humanis terhadap diri sendiri? Wih, mantap. Jadi sebenarnya ketika kita misalkan nih pakai konsep integrasi itu ya, mungkin salah satu istilahnya resiko yang muncul adalah ketika lo benar-benar nggak bisa misahin gitu, yang mana kerjaan dan yang mana kehidupan sehari-hari gitu. Jadi bagusnya kalau kita misahin nih antara kerja dan hidup sehari-hari, lo punya transisi gitu, lo punya waktu di antara itu. Mungkin kayak beberapa klien gue cerita nih, di rumah itu kan kehidupan dia pribadi sama keluarganya. Terus dia pergi ke kantor tuh naik kereta, ataupun naik Grab, ataupun naik kendaraan. Momen di kendaraan itu adalah momen transisi, di mana dia berubah dari personal life menjadi professional life. Di kantornya dia, di kerjaannya dia, tempat dia mengeksplorasi diri, dan seterusnya. Jadi kalau kita bilang work-life balance yang terpisah kayak gitu, sisi positifnya adalah lo punya peran yang berbeda dan itu tidak dicampurkan. Cuma kalau integration, itu resikonya ya kadang lo bisa sulit memisahkan dan sulit mengelola diri sendiri. Kayak misalnya contohnya gue hampir setiap hari kerja ya, dipikir-pikirnya kalau lo lihat update jadwal gue setiap minggu itu Senin sampai Minggu gitu. Jadi kerjanya gue setiap hari karena gue di rumah terus gitu. Makanya selalu terbuka kesempatan untuk kerja gitu. Cuma gue rasa justru itu yang memberikan kesempatan buat kita untuk mengistirahatkan diri kita tanpa disuruh gitu. Kalau lo kerja, kan lo dari jam 9 sampai jam 5, sisanya lo boleh istirahat gitu. Ketika work-life integration, lo sendiri yang memilih kapan lo mau istirahat. Jadi itu membuat cara lo bisa lebih humanis terhadap diri sendiri. Jadi bekerja itu nggak dipaksa, istirahat juga nggak dipaksa. Gue rasa sih gitu. Okay. Tapi penting kayaknya tadi kata-kata lo ya, memilih buat istirahat sendiri. Karena kadang kita lupa tuh buat milih buat istirahat. Terus kesannya akhirnya nggak ada waktu istirahat. Favoritnya ya, gue nggak ada waktu buat istirahat. Gitu. Ya kan, jadi ini kalau kita ngambil yang ngomongan klise ya, it's not about having time, it's about making time. Mungkin lo nggak punya waktu buat makan, nggak punya waktu buat olahraga, nggak punya waktu buat ngubungin keluarga lo. Ya kalau lo nungguin waktu, mungkin akan agak susah. Ya, it's about making time. Di selain memang ada kondisi di mana yang benar-benar sibuk banget, gue pun pernah ngalamin bahwa yang kayak sibuk banget, gue nggak bisa ngubungin orang-orang gitu kan. It could happen. Tapi kembali deh, kalau itu sampai terjadi setiap hari selama sebulan penuh, maka mungkin ada sesuatu yang salah dengan pola hidup kita, kayak gitu ya. Oke. Nah, ada poin tadi yang penting nih, yang gue mau angkat dari Valencia, Kak, apakah sikap membandingkan diri dengan orang lain menjadi salah satu poin terjadi quarter life crisis ya? Membandingkan diri dengan orang lain. Boleh nggak sih kita bandingin diri sama orang lain? Ya, temukan jawabannya dalam level 3 plus webinar kami yang berjudul Quarter Life Crisis. Ini jualan mulu, itu passion lu ya? Jualan ya? Wah, jualan adalah passion lu pasti. No, passion gue adalah untuk men-share idea kepada orang-orang lain. Jadi kita punya ide dan kita bisa bagiin itu kepada orang-orang lain, kayak gitu. Kebetulan untuk menjamin itu supaya kita dalam ranah yang tetap profesional, supaya tetap rapi, mungkin kita perlu buat dalam sesi yang khusus. Nantikan dalam acaranya Level 3 Plus Quarter Life Crisis. Ini serius nih. Ini genetiknya memang sekali ya, Bapak ya. Tuh. Ini sekarang tadi ada yang nanya kan tentang ini board game punya Andreas semua. Yes, ini punya saya. Saat ini kita displaynya board game. Tapi kalau teman punya produk yang mau kita display waktu IG Live, silakan hubungi admin @leveluu dan kami akan bisa untuk mendisplay produk Anda gitu. Jadi kayak wow, bayangkan keren sekali. Udah kayak host. Serius ini. Oke, yuk kita balik lagi ya. Ini karena kita waktunya udah hampir habis nih. Kita kayaknya mesti untuk langsung merangkum ya.
Jadi tadi kita mulai dengan hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup. Ini adalah tadi kutak-katikan dari hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Ya, kita harapkan adalah ya kamu tuh makan untuk hidup. Ya, jadi makan secukupnya supaya tetap bisa hidup. Artinya kita juga pengen supaya kerja secukupnya supaya kamu bisa hidup. Tapi ternyata dengan berpikir kayak gitu, pada tadi mempertanyakan, kok kayaknya hidup itu jadinya nggak enak banget ya, kerja itu jadi kayak beban. Nah, kita mencoba untuk mengubahnya. Bisa nggak kita hidup untuk bekerja? Yang penting kerjaan itu sesuatu yang tadi ya, mungkin bisa ada nyenggol-nyenggol dikit lah sama passion kita, supaya kita bisa balik lagi ketika kita merasa lelah. Jadi nggak apa-apa, it's okay to stop, untuk bukan stop ya, pause, untuk berjeda ketika kita lagi capek, kayak gitu. Yang penting kita akan balik lagi, kayak gitu. Dan pastikan kita punya degree of freedom dalam bekerja, kita punya derajat kebebasan. Kalaupun kamu nggak bisa punya kebebasan untuk fun dalam kerja kamu, uangnya adalah benda yang paling versatile di dunia ini. Uang adalah benda yang paling bisa berubah bentuk dari mana ke mana-mana. Gunakanlah itu untuk kita mengejar lagi apa yang kita inginkan dalam hidup, kayak gitu. Nah, versi panjangnya akan kita bahas dalam webinar itu ya. Go, silakan pengumumannya, Go. Oke, jadi webinar kita nih bakal diadain tanggal 28 Maret, itu hari Minggu, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan temanya adalah Quarter Life Crisis. Jadi buat teman-teman yang sudah pernah ikut, mungkin kalian bakal tahu ya, isinya tuh kami bakal bertiga membagi materinya ini, dagingnya ini. Kan zaman sekarang kan materi itu daging kan katanya kan ya. Itu menjadi 3 bagian gitu. Pertama, gue bakal bahas tentang kenapa quarter life crisis ini ada, lalu bagaimana kita bisa menemukan tujuan atau makna hidup kita. Lalu nanti dilanjutkan oleh Andreas. Andreas bakal bahas tentang mungkin kesalahan-kesalahan pada saat kita berusaha untuk mengeksplorasi diri kita. Dan Andreas juga bakal bahas tentang ikigai gitu. Lalu terakhir, Jimmy juga akan membagikan materinya tentang, nah ini gue lupa. Jimmy, lu bahas apa sih? Self love. Oh iya, kan lu yang nyaranin, gimana? Ya, lupa, tapi apa? Gue topiknya apa? Gue lupa. Ada key questionnya gitu, gue lupa. Jadi nanti kita akan belajar gimana caranya mencintai diri sambil berubah, karena biasanya kalau kita fokus ke quarter life crisis, ingin lebih baik dari orang lain, masuk ke kompetisi bersama orang lain, kita lupa buat melakukan itu semua dengan cara yang ramah, dengan cara-cara yang mencintai diri sendiri. Itu nanti akan kita bicarakan. Oke. Nah, jadi ada 3 sesi sharing, lalu biasanya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, buat kalian yang mungkin di sini sudah pernah ikut ya, kalian tahu lah. Mungkin memang materi-materi yang kita akan bahas nih banyak banget ya, mungkin profesional lain ataupun webinar lain sudah bahas gitu. Tapi kami selalu berpesan bahwa pokoknya kalau di webinar level ini bukan yang terbaik, tapi kita pasti mencoba untuk memberikannya dengan cara yang lebih menarik dan fun. Ya, dimana lagi kalian bisa webinar dimana narasumbernya saling membuli satu sama lain, saling roasting satu sama lain. Kan biasanya nggak mungkin kan, Bapak silakan duluan, saya belakangan aja. Ini enggak, kan lomba-lomba siapa yang duluan, siapa yang mau ngomong gitu. Oke, nah daftarnya gimana ya? Oh, jadi daftarnya itu lewat Instagramnya Level UU, @level.uu gitu. Nah, kalian tahu lah ya. Buat yang belum follow Instagramnya bisa ke sana. Nanti akan ada link untuk menuju Google Form di mana kalian bisa melakukan pendaftaran. Nanti kalau ada apa-apa, pokoknya chat aja adminnya Level UU, bisa di Instagram ataupun di Telegram gitu. Oke, dan itu juga saya taruh di bagian komen linktree.com/leveluu kayak gitu. Ya. Oke, ngomong giveaway-nya gimana nih? Giveaway-nya, jadi tadi banyak pertanyaan kan ya. Kayaknya sih ada satu ternyata tadi yang pertanyaan yang tadi kita ngajukan banyak pertanyaan yang sesuai dengan harapan kita tuh ada satu tadi itu, yaitu tadi siapa ya tadi catat itu? My name is Gev. Ya, di poin pertanyaan tadi tentang Gev. Masih ada nggak orangnya? My name is Gev. Masih ada nggak orangnya? Kalau ada selamat. Tadi pertanyaannya simple banget tentang apakah ada yang ingat apa judul webinar sebelumnya? Cycle of Relationship. Yes, itu banget. Ya. Thank you. Nanti kita akan dihubungi oleh admin ya. Masih ada orang. Anda yang tolong ya, biar adminnya nggak bingung. Nah, my name is Ginev. Sorry. My name is Ginev. Ya. Nanti hubungi admin Instagramnya Level U. Oke, Anda mendapatkan giveaway. Masih ada lagi ya.
Ya, Dari masih depan ada ini. dong. Thank you. Iya. Ngikutin sesi 2, ngikutin yang ini. Thank you banget. Jadi buat teman-teman semua, nanti kita bakal ketemu lagi ya. Kita bakal ngobrol lagi. Jadi kalau kalian ngerasa kayak sesi ini fun, seru, nungguin nanti lebih kacau lagi itu ya. Oke? So, thank you semuanya. Stay healthy. IG Live ini bakal di-save di akunnya Jimmy dan nanti akan kita repost juga di akunnya Level U. Oke? Oke, Dan sip. semuanya, sampai nanti kita ketemu lagi 2 minggu dari sekarang, silahkan pikirkan kira-kira apa tujuan hidup kalian dan akan dibahas oleh Nago. Oke? See you guys. Stay healthy. Ingat, Thank Level you. UU, kami nggak berani Thank ngejamin you. kami yang paling beres, tapi kami nggak berani ngejamin kami yang terbaik, tapi kami berani jamin kami yang paling fun. See you. Sip. Pokoknya info webinarnya abis ini kita bakal upload di story kita masing-masing. Kalian bisa lihat jelasnya di sana. Sip, See you bye-bye. guys. Bye-bye. Ya, silakan nasi kotak bisa diambil di belakang. Acara sudah berakhir. Ya, Sertifikat. Sertifikat. minum-minum dulu. Iya. And now. Terima kasih.